Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khatamal Qur'an, man utawi sapane wong iku khatama ngatamaken sapa man, siapa menghatamkan baca Quran sampai hatam. Al-Qur'an ing Qur'an awalan nahari ing dalem kawitane awan, maksudnya pagi siang. Salat mongko ndongaaken alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yamsiya sehingga manjing sore sapa man. Wa man utai sapane wong iku khatamatu ngatamaken sapa manhu ing Al-Qur'an, sapane wong ngatamno Qur'an akhiran nahari ing dalam akhire awan. Siapa orang menghatamkan Al-Qur'an di waktu sore akhiran nahar, salat mongko ndongaaken nyuwunaken ngapura alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yusbiha sehingga manjing isuk sapa man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang keutamaan baca Al-Qur'an. Siapa orang setiap hari bisa khatam Quran pagi atau sore, ini istimewa. Siapa orang khatam di waktu pagi, maka dia didoakan malaikat sampai sepanjang hari hingga sore. Siapa khatam Al-Quran di waktu sore, dia didoakan malaikat sampai besok pagi. Artinya sepenuh hari itu dia selalu didoakan oleh malaikat. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Makanya ulama-ulama dahulu itu wiritannya ya Al-Quran itu. Guru saya Mbah Kiai Idris Lirboyo ya wiritannya Al-Quran. Jadi beliau kemana-mana selalu bawa Al-Quran. Pergi ya bawa Al-Quran. Mbah Yanwar pendiri pesantren ini sama, Mbah Yanwar juga selalu baca Quran. Bahkan kalau Mbah Kiai Anwar ini setiap hari, mungkin satu hari maksimal 2 hari mesti hatam. Karena Mbah Yanwar itu tidak pernah ngobrol sama sekali. Mbah Kiai Anwar itu tidak pernah nemuni tamu guyon, tidak pernah. Jadi kalau ada tamu ya sak cukupe, saking pundi lan apa perlu apa sudah selesai. Tidak pernah Mbah Yanwar itu menerima tamu terus cerita apa regane gula, regane kates, enggak ada. Mbah Yanwar ini pelit bicara sedikit ya, kalau bicara itu secukupnya. Tapi sehari-hari pegang Quran. Pagi, siang, malam beliau itu ya Al-Quran itu. Wiritannya Mbah Kiai Anwar itu Al-Quran dan Dalail. Setiap hari itu sudah. Jadi hatam Quran itu mungkin hampir setiap hari atau 2 hari sudah hatam. Saya dikasih uang kalau hatam Quran sedekah, saya dikasih uang gitu. Dan itu sering sekali, rutin. Jadi Mbah Yanwar itu rutin hataman Quran. Amalan paling baik, amalan paling utama ya baca Al-Quran itu. Siapa orang hatam di waktu pagi, didoakan malaikat sepanjang hari sampai sore. Siapa hatam Al-Quran di waktu sore, didoakan malaikat sampai pagi. Loh ini ya luar biasa. Nah kalau bisa hatam setiap hari, tentu sangat besar sekali pahalanya. Nek mboten saged hatam bendino,
Ya minimal maca kulhu. Siapa orang baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan hatam Al-Quran. Maca kulhu sing akeh. Isuk kulhu, awan kulhu, gak leren-leren. Tapi itu bagus, tidak apa-apa. Jadi ayat surat Al-Ikhlas itu juga besar pahalanya. Tentu saja ya lebih bagus kalau bisa hatam Al-Quran. Hadis rawahu Abu Nuaim an Sa'ad. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'ah. Rawahu Tirmidzi. Man desa pani wong iku kharaja metu sapa man fi talabil ilmi ing dalam nyupri ilmu. Siapa orang pergi mencari ilmu, mondok, ngaji, pergi ke masjid, pergi ke madrasah, karena mongko ono sapa man iku fi sabilillah ing dalam jihad fi sabilillah. Artinya dia itu mendapat pahalanya orang yang jihad fi sabilillah. Hatta yarji'a sehingga bali sapa man. Hadis rawahu Tirmidzi. Artinya pergi mencari ilmu ini pahalanya besar ya. Pergi mondok, kamu diam di pondok, sejak berangkat sampai kamu di sini belum pulang. Ini musim pandemi, gak oleh mulai sampai kapan. Orang yang selalu dalam posisi mencari ilmu itu sama dengan orang sedang jihad fi sabilillah. Seandainya mati, dia itu mati syahid. Jangan khawatir mati ke pondok mati syahid, karena kamu sedang jihad fi sabilillah. Ya muga-muga ora mati. Seandainya mati. Artinya pahalanya cari ilmu ini sedemikian besar ya. Orang pergi ke madrasah, pergi ke masjid, pergi ke pesantren, itu perjalanannya seperti perjalanan jihad fi sabilillah, dapat pahala sampai kembali. Nah kalau kamu di pondok, ya selama di pondok sampai kembali ya. Dia dalam posisi jihad fi sabilillah. Hadis rawahu Tirmidzi. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khadaba bis sawad sawadallahu wajhahu yaumal qiyamah. Man utawi sapane wong iku sawada ngirengaken sapa man. Oh keliru. Khadabah. Man utai sapane wong iku khadabah, macari sapa man. Maksudnya macari yo menghitamkan pakai semir nih. Siapa orang menyemir, kayak sakniki wonten nyemir rambut. Siapa orang menyemir ya, bisawadi kelawan werna ireng, sawada mongko ngirengaken hu ing man sapa Allahu Allah wajahu ing wajahi man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ya. Jadi tidak boleh menyemir rambut dengan rambut warna hitam ya. Kita ini oleh Gusti Allah diberi surat peringatan berbentuk nopo, berbentuk rambut beruban. Rambut beruban itu merupakan peringatan dari Gusti Allah ya. Artinya ya kita harus sadar, tambah tua rambutnya tambah putih, uban itu loh.
rambut beruban itu tidak boleh disemir, tidak boleh dicat. Ini hadis Imam Tabrani mengatakan siapa menyemir rambutnya dengan warna hitam akan dihitamkan wajahnya besok oleh Allah pada hari kiamat. Artinya ini tidak boleh ya. Lah kalau selain hitam, ada memang saya lihat di Arab orang itu nyemir rambut merah. Tapi bukan cat ya. Bukan cat. Pacar, tahu pacar? Pacar yang biasa di wong wedok, di warna-warna itu loh pacar. Daun hina. Nah, saya melihat orang-orang Afrika, orang mana itu rambutnya disemir pakai merah itu, pakai pacar. Nah, itu boleh nyemir rambut tidak hitam. Tetapi tidak dengan semir ya. Semir itu kasusnya lain lagi. Semir itu membuat rambut tidak bisa dicuci. Padahal orang ini wudhu, salah satunya kan harus mengusap rambut. Lah kalau rambut itu disemir, dicat, maka rambutnya ini kan tidak kena air. Sama dengan tangan ini loh. Kalau tanganmu kena cat kan harus dihilangkan. Nah, jadi tidak boleh menyemir rambut dengan semir cat. Nah, tidak boleh. Kalau dengan pacar, apa pacar? Ngerti nggak pacar? Pacar itu yang terbuat dari daun berwarna seperti ini ya, tangan kalau dikasih pacar kan ada warnanya. Tapi kan tidak menutupi kulit. Artinya kalau kena air tetap basah. Jadi sifatnya tidak melapisi, tapi cuma apa? Sifatnya cuma apa itu mewarnai yang tembus. Nah, mewarnai yang tembus. Lah yang begitu itu boleh ya. Tetapi mewarnai rambut dengan warna hitam itu tidak boleh ya. Ini ada larangan dari Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh seorang Imam Tabrani. Beliau tidak suka ya. Kanjeng Nabi tidak suka orang menyemir rambut ya. Bahkan ada satu riwayat dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman qaumun yusawwiduna ash'arahum la yanzurullah ilaihim. Zaman akhir besok orang ini akan menyemir rambutnya dan Allah tidak mau melihat pada mereka. Artinya Allah tidak memberi rahmat kepada orang yang menyemir rambut dengan warna hitam itu. Jadi tidak boleh nyemir rambut dengan warna hitam. Warna kuning, koyo arek pang-pang iku. Yo gak oleh elek, ngerti kan, jelek. Walaupun sesungguhnya kalau tidak cat itu boleh. Tapi kalau cat itu tidak boleh karena catnya ini menutupi rambut dari air gitu lah. Tapi gak usah neko-neko lah. Umpamanya arek pondok rambut disemir, nemen gak pantas sih rek. Nemen eleke. Wong arek pondok kok rambut disemir. Jadi itu kan bukan pekerjaannya orang baik ya. Sebaiknya tidak perlu pakai semir itu. Jadi kalau kita ini tambah tua ya rambut rambut putih wis wayahe ya. Orang seusia saya ya rambutnya mulai putih. Ini peringatan memang. Gusti Allah itu kirim surat alarm. Rambutnya wis putih. Ilingo tambah putih berarti tambah tua. Tambah tua. Ilingo mati ngono lho. Sebetulnya itu peringatannya. Jangan disemir. Kalau disemir kamu akan merasa muda terus. Wis umur 70 rambutnya ireng. Rumangsa sik 35. Sik joget, sik karaoke. Nah itu. Makanya ini diingatkan oleh Allah. Rambutmu tambah putih itu kamu sudah tambah tua.
tambah apik, hati-hati, ngono lho. Hadis surwah Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Selanjutnya mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man utai sapane wong iku dalan nuduhaken sapa man ala khairin ing atase kebagusan, falahu mongko iku keduwe man mislu ajri fa'ilihi, utawi padane ganjarane wong kang nglakoni ing khair. Rawahu Muslim. Kanjeng Nabi menganjurkan kita ini jadilah sponsor kebaikan. Jadilah kita ini penggerak sesuatu yang positif dimanapun ya. Siapa orang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapat bagian pahalanya tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Umpamanya Nurus, kamu kasih tahu temanmu jangan bolos. Contohno jok bolosan. Beri contoh, kasih petunjuk temanmu supaya jadi lebih baik. Kalau temanmu itu jadi rajin belajar, kasih dia resep supaya bangun tahajud umpamanya. Siapa orang menunjukkan jalan kebaikan, mengajak kebaikan, dia dapat pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang lain itu ya. Jadi kita ini harus jadi sponsor kebaikan. Sing seneng ngejak koncone untuk hal-hal yang positif. Contohnya jamaah. Jamaah koncone digugah, ayo tangi-tangi, bangunkan temanmu, ajak sholat. Kamu ngaji, bangunkan temanmu. Kamu sekolah, ajak temanmu ya. Semua dari kita ini harus jadi sponsor kebaikan. Ngajak orang, ini pahalanya sama dengan dia. Jadi kalau kamu ngejak orang sak kamar 20 orang jamaah, kamu dapat pahala 20 orang itu. Ganjarannya berlipat ganda. Kita ini sebisanya ayo ngejak barang sing apik. Jangan ngajak barang yang jelek. Lek bolos, lek beling, ojo ngejak konco. Jangan mengajak orang berbuat jelek. Kamu dapat bagian dosa. Kalau kamu ngejak temanmu bolos, kamu dapat dosa karena kamu yang menunjukkan jalan berbuat dosa. Alhamdulillah. Sebaliknya kalau kamu ngajak kebaikan, contohnya ngejak ngaji ini gitu. Contohnya gue arek ngantuk yuk, bukan ngaji. Ngajak kebaikan, kamu dapat pahala. Jadi kita ini harus peduli. Jangan baik sendiri. Aku yang penting ngaji. Oh tidak cukup. Kamu harus ngajak temanmu. Ayo ngaji rek. Ajak temannya. Ajak kawan yang lain. Supaya kita semua ini jadi baik ya. Kita harus semua menjadi sponsor kebaikan. Ajak-ajak barang api. Walaupun kamu bukan keamanan, walaupun kamu bukan pengurus, tapi ngejak kebaikan itu dapat pahala ya. Termasuk gue gaya arek ngantuk ya. Ano arek ngaji ngantuk, gue kan oleh ganjaran ya. Ano arek ngantuk itu supaya ngaji ngantuk, di lus mbek setan, turu. Coba ini ngaji ku akeh setan nih, padha mbek Jumatan nih lho. Wong lek Jumatan lah delok nak turu kabeh, ndingkluk kabeh moro turu. Sing ge omah gak iso turu nang masjid, moro ndingkluk turu. Hanya diluru mbek setan, turu. Cek gak krungu. Karena ngaji ini banyak pahalanya. Makanya abot ngaji tenan teko angel. Barang wis teko ngantuk. Iku telu.
diuru-uru setan ya. Ceweren ngaji ngantuk. Jadi kita harus peduli ya, ajak orang lain jadi baik. Contohnya ngaji ini gitu, obrak-obrak koncone. Sing ngantuk iku ceklen kupinge ngono. Kupinge cekel kupinge lah. Utek-utekan. Mengajak kebaikan dapat pahala. Rawahu Muslim. Selanjutnya Nabi bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu. Man utawi sapane wong, siapa orang iku da'a ngajak sapa man. Siapa orang mengajak ila huda maring pituduh, siapa mengajak kebaikan. Ya ngajak ngaji seperti ini loh. Mungkin yang di rumah ngajak temannya nonton Facebook, siaran langsung umpamanya, atau share. Nah, ngajak menunjukkan kebaikan. Ya, man da'a ila huda. Karena mongko ono iku lau kedue man minal ajri saking ganjaran mithlu ujuri man utawi padane pira-pira ganjarane wong ittaba kang anut sapa mengkono man hu ing mandaan iku. Layang kusu hali ora sudo apa dalika, ora nyudo apa dalika mengkono mithrul ujur min ujurihim sanging pira-pira ganjarane manit tabahu syai'an ing suci-wici. Siapa orang mengajak kebaikan. Hari ini kan lebih gampang, ada medsos. Kamu nge-share pengajian, nge-share dalil apa? Cukup ambil jempol itu, handphonemu itu, jadi kayak maksiat Yang punya HP, share ngaji, share ceramah, share lah kebaikan ya. Ini termasuk bagian dari jihad hari ini. Jihad bil medsos. Kalau zaman dulu jihad itu ya dengan ucapan, sekarang dengan medsos juga bisa. Siapa orang mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa berkurang sedikit pun. Jadi misalnya kamu nge-share pengajian, terus ditonton oleh 100 orang, dan 100 orang ini mendapat manfaat dari ngaji itu, kamu dapat pahalanya. Berarti kamu sama dengan mengajak 100 orang mengaji ya. Jadi hari ini semakin dimudahkan ya, dengan adanya medsos ini. Bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram. Gunakan medsosmu untuk dakwah. Gunakan medsos ini untuk ngajak kebaikan, supaya medsos ini dipenuhi dengan dalil, dipenuhi dengan perbuatan baik, dipenuhi dengan contoh-contoh yang bagus ya. Kita ini setiap hari melihat medsos ini diisi gambari wong wedok, semua iklan untuk gambari wong wedok. Iklan uli loh untuk gambari wong wedok. Apa hubungannya wong wedok be uli barang ini? Iklan ban yo gambar wong wedok. Dunia kita ini darurat wong wedok. Saking akeh wong wedok. Maka harus diimbangi nih. Kamu jangan ikut-ikut nge-share Nikita Mirzani. Lah opo? Kadek kok share wis akeh sing seneng niku. Wis kabeh wis seneng, kabeh wong lanang ndelok wis ndelongop karepe dhewe. Kalau urusan cewek-cewek ini gak usah kamu bantu ya. Kamu nambah dosa. Gunakan medsosmu itu untuk nge-share ngaji, nge-share ayo mondok, ngajak orang mondok, ngajak orang ke masjid, ngajak orang jamaah. Dakwah hari ini ya. Kalau dulu kan ada dakwah bil hal, dakwah dengan tindakan, dakwah bil lisan. Sekarang ada tambahan dakwah bil medsos. Bil medsos. Dakwah lewat TV, dakwah lewat handphone nih. Handphonemu ya harus ada nilai ibadahnya. Setiap hari yang bawa handphone, yang punya handphone,
Gunakan untuk share kebaikan, share pengajian, share Al-Quran, share cara wudhu. Jangan kamu ikut-ikutan nge-share lonte. Oh boy, lonte ki lontong sate. Jangan ikut-ikutan share yang jelek. Sharelah sesuatu yang bagus. Ngaji di share. Apa itu? Tahlilan. Lah iso medsosmu itu penuh dengan dakwah. Dengan begitu kamu ngajak orang jadi baik dan kamu sendiri jadi baik. Maksud saya ini nge-share ngaji, engkau nge-share kan dia lucu uang diguyu iki apa sih? Mari nge-share ngaji, nge-share kentu ngono. Wah yo gak kena iki gendeng iki ngono. Kamu kan jadi malu ya. Ada santri kok nge-share wik ngono ya apa ya? Makanya ini untuk identitas. Orang lain juga bangga kok begitu. Orang lain yang penyuka artis Gisel, sekarang sedang tren wong goleki video Gisel. Makanya sing kejelik kapok. Ngapain kamu ikut mensiarkan Gisel? Lebih baik kamu siarkan itu ngaji jamaah, apalah zikir, kata mutiara, kata hikmah. Gunakan medsosmu untuk kebaikan, maka kamu dapat pahala. Umpamanya kamu nge-share fadilahnya sholat duha, terus ada orang baca sholat duha, kamu dapat pahala. Medsos kan dibaca banyak orang. Kamu terus share, ayo mondok, ngejak orang mondok, ada 3-4 orang mondok, kamu dapat pahala. Siapa mengajak kebaikan, dia dapat pahalanya orang yang melakukan tanpa dikurangi. Sebaliknya, waman tesapani wong iku dak ngajak sopoman ila dhalalatin maring kesasar. Siapa orang mengajak pada kesesatan, termasuk dengan handphone. Contoh nih, nge-share maksiat, nge-share jadwal dangdutan, nge-share lokasi karaoke yang paling hot. Nah, iya melok dosa kan. Daftar karaoke yang bisa untuk nganu. Oh, itu oleh melok dosa kan. Ikut dosa kamu ya. Ngejak kesasar. Siapa mengajak kejelekan, karena mongko ono iku alihi tetep ing atase man minal ismi saking dosa mislu athamiman utai padani piro-piro dosane wong itaba kang anut sapa man hu ing mengkono manda'a ila dhalalah. Layang kusu hari ora suto ora nyuto apa dzalika mengkono ismu min athamihim saking piro-piro dosane mengkono-mengkono manitabahu syai'an ing suci-wici. Ya. Jadi Rasulullah mengingatkan tentang ini bagian dari amal jariah juga. Siapa orang ngajak kebaikan, dia dapat pahalanya terus menerus berantai. Umpamanya kamu membuat tradisi di kamarmu bangun jam 3 malam, terus kamu sudah boyong, orang lain masih melakukan, kamu dapat pahalanya terus, kiriman pahala. Sebaliknya kalau kamu membuat contoh cara bolos, ngasih contoh bolosnya jam sekian, baliknya jam sekian, supaya tidak ketahuan lewat sini, lah kamu berarti jadi sponsor dosa. Semua orang yang mengikuti jalanmu, kamu dapat dosa. Nah, jangan jadi sponsor dosa. Menunjukkan jalan-jalan berbuat dosa, berarti dia ikut berdosa. Menunjukkan jalan kebaikan, dia ikut dapat pahala ya. Ini harus kita lakukan. Ayo ajak teman kita jadi baik. Jangan sampai kita mengajak orang jadi jelek. Jangan jadi ular, ngejak teman bolos, ngejak teman naudzubillah minum umpamanya. Termasuk ngejak teman merokok, nggak boleh. Di pondok ini dilarang merokok ya. Saya minta semua tidak merokok. Merokok itu
menurut sebagian ulama haram, walaupun menurut sebagian ulama makruh. Tapi kalau di pondok ini saya milih yang haram. Sebab apa? Kamu membuang-buang uang. Kasihan bapakmu merokok, terus ngerokok. Bapakmu nyambut gaya apa pikir? Bapakmu nukang, tani, duit kok sedot. Dosa ini, haram. Saya yakin orang tuamu tidak akan rela. Saya aja tidak rela. Saya bilang sama anak saya kasih kamu uang haram buat beli rokok. Saya kasih aturan. Jadi saya kasih uang anak saya mondok, saya kasih catatan, silakan buat makan, haram buat beli rokok gitu. Tidak ada artinya ngerokok itu untuk apa ya. Jadi saya nggak suka. Kalau kamu sudah punya duit sendiri ya silahkan. Tapi di pondok saya tidak mengajarkan merokok. Lebih baik menabung daripada merokok. Matikan rokokmu sebelum kamu mati karena rokok. Banyak udah kasusnya ya. Moga-moga kita semua diberi kesehatan. Ini hari-hari ini saya dengar banyak kasus COVID ini masih datang lagi ya. Makanya hati-hati, tidak boleh pergi ke warung tetangga, terutama warung pojok sebelah situ itu, tidak boleh. Awas, siapa ke warung situ tak gundul sama aku. Perhatikan, fake tak fake? Mana Taufik? Iqbal mana? Perhatikan keamanan. Tidak boleh pergi ke warung ya. Sudah semua di kantin pondok demi keamanan. Ini wabah COVID ini mulai naik lagi ya. Jangan bawa penyakit. Kalau kamu pergi keluar ke warung, apalagi warnet, berpotensi membawa penyakit dari luar. Ini sekarang beberapa anak sakit. Kamar A ini kemana? Yang lain kemana? Rizwan mana? Nanti Rizwan. Hah? Nanti aja. Ngalif kan nanti? Nanti aja. Ini bahaya, jangan keluar. Semuanya di pondok ya. Moga-moga dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.